Oke, kita lanjutkan ya di 18课的生词。kita lanjutkan kosakata pelajaran ke-18. 下一个是代表团参观 ya. 代表itu artinya mewakili ya. Kita lihat contoh kalimat pertama. 我代表我的家人来这里看你们。Artinya apa? Saya mewakili keluarga saya datang ke sini melihat kalian. Ya, taipiao itu artinya mewakili. Nah, ketika digabungkan tuan itu adalah grup, ya. Jadi taipiao tuan itu artinya grup perwakilan, ya. Nah, kemudian cankuan itu artinya visit ya atau mengunjungi. Kita lihat contoh kalimatnya. 明天一个外贸代表团去上海参观。Besok sebuah grup perwakilan dari perusahaan ekspor impor pergi ke Shanghai berkunjung ya seperti itu. 昨天他们来北京参观北京的天安门。Kemarin mereka datang ke Beijing mengunjungi Tiananmen-nya Beijing. Ya, jadi cankuan di sini artinya mengunjungi atau berkunjung. Oke, 下一个是当 ya. Tang ini artinya menjadi, ya, menjadi. Kemudian ada fan yi, ya, fan yi. Fan yi ini ada dua arti ya. Yang pertama bisa berarti kata kerja, artinya menerjemahkan. Yang kedua bisa berarti kata benda, artinya penerjemah. Ya, jadi orangnya ya, penerjemah. Ya. 我是翻译, ya, jadi saya adalah penerjemah seperti itu. Ya. Kita lihat contoh kalimatnya. 我给他们当翻译. 我给他们当翻译. Nah, arti kalimat ini apa? Jadi bukan saya memberikan mereka menjadi penerjemah, betul ya? Saya menjadi penerjemah untuk mereka, seperti itu. Ya, jadi ke di sini artinya sangat fleksibel ya, mengikuti arti kalimatnya. Ya. Kemudian kita lihat kalimat yang kedua. 你的理想是什么? Apa itu 理想? 理想itu adalah cita-cita, ya. Kemudian yang B menjawab, 我要当老师 atau 当医生 atau 当翻译. Ya, saya mau menjadi guru, menjadi dokter atau menjadi penerjemah. Ya. Kemudian kita lihat yang ketiga, ini contohnya 翻译 dalam bentuk kata kerja. 你可以帮我翻译吗? Ya. Apakah kamu bisa bantu saya terjemahkan? Ya, 你可以帮我翻译吗? Oh, 我可以帮你翻译. Ya, saya bisa bantu kamu terjemahkan. Ya, jadi sini 翻译 itu kata kerja artinya menerjemahkan. Oke, 下一个是飞机和火车 ya, 飞机和火车. 飞 itu artinya terbang, 机 itu artinya mesin ya. Jadi 飞机 itu adalah mesin terbang ya. Artinya pesawat ya. Kemudian 火车 itu adalah kendaraan, 火 itu adalah api ya. Jadi sama seperti arti bahasa Indonesianya ya, kereta api ya. 火车 itu adalah kereta api. Selanjutnya adalah 回来 ya, 回来. Kita kemarin sudah belajar kata 回, artinya kembali. Nah, di sini 回来juga artinya kembali. Nah, bedanya di mana? Kita lihat contoh kalimat di sini. 你什么时候回来? 我8号回北京. 我8号回北京. Nah, kita lihat di sini, kamu kapan kembali? Ya, jadi di sini artinya balik ya. Jadi misalnya seseorang pergi ke Jakarta. Dia asalnya dari Bali pergi ke Jakarta. Nah, kalau bisa tanya, kamu kapan balik? Berarti dari Jakarta ke Bali, ya. Kemudian 我8号回北京, saya tanggal 8 balik ke Beijing. Nah, di sini kelihatan ya bedanya 回来 sama 回. 回itu di belakangnya boleh ada keterangan tempat, 回来 tidak boleh, ya. Kita lihat contoh berikutnya. 明天我不回学校. Besok saya tidak kembali ke sekolah, ya. Jadi 回 belakangnya 回 boleh ada keterangan tempat, ya.
Kemudian yang di bawahnya adalah huilai ba, ya. Misalnya ada seseorang minggat gitu dari rumah ya. Jadi kita bisa bilang, nih huilai ba, kamu balik aja dah ya. Ayo sini balik, nih huilai ba. Seperti itu ya. Oke, kemudian adalah pang. Pang tadi sudah muncul beberapa kali. Pang itu artinya membantu. Kemudian pan. Pan itu artinya mengurus ya. Mengurus. Kita lihat contoh kalimatnya. Ni kei bang wo ban yi jian shi ma? Shi kemarin kita sudah belajar ya, masalah ya. Jadi, apakah kamu bisa bantu saya mengurus suatu masalah? Kemudian yang B bilang, kei shuo ba. Oh, boleh. Omongin aja. Nah. Kemudian contoh kedua, papa去办公室办事. Ya, jadi papa pergi ke kantor mengurus masalah ya, jadi mengurus sesuatu seperti itu. 他不要帮我，你帮我好吗? Ya, jadi dia nggak mau bantu saya, kamu yang bantu saya. Mau nggak? Ya, jadi seperti itu. Oke, selanjutnya adalah jiaohua ya, jiaohua. Nah, jiao di sini ada sandian shui, itu berarti artinya berhubungan dengan air ya. Hua itu adalah bunga ya. Jiao itu artinya menyiram ya. Jadi jiaohua itu adalah menyiram bunga. Selanjutnya adalah mei wenti. Wenti itu adalah pertanyaan ya, seperti saya sering tanya kalau misalnya setelah selesai kelas,有问题吗? Apakah ada pertanyaan? Ya, 问题 adalah pertanyaan. Kemudian kita lihat di bawahnya. 帮我浇一下花好吗? Bantu aku siram sebentar bunganya. Oke? Nah, kemudian yang B menjawab sing, 没问题. Nah, di sini artinya apa? Oke, tidak masalah. Ya, jadi tidak masalah, bisa untuk membantu. Oke, untuk grammar ya, untuk 语法，第18课的语法我们要学习联动句。Untuk grammar pelajaran ke-18 kita akan belajar kalimat berpredikat ganda ya. Kita lihat dulu rumusnya. Subjek ditambah 去 atau lai. 去 itu adalah pergi, lai itu adalah datang. Kemudian ada nama tempat, kemudian ditambah 做什么. Nah, 做什么ini ngapain ya? Jadi sini adalah predikatnya ya. Kata kerjanya ya. Kita lihat contohnya. 我来北京学习汉语. 我来北京学习汉语. Saya datang ke Beijing belajar Mandarin. Kalimat berpredikat ganda. Yang mana predikatnya? Oke, yang pertama adalah lai, datang. Yang kedua adalah 学习, belajar. Ya. Jadi rumusnya seperti ini ya. 我来北京学习汉语. Oke, kita lihat yang kedua. 他们去天安门参观. Mereka pergi kemana? Ke Tiananmen. Ngapain? Cankuan, berkunjung ya. Jadi sini predikatnya adalah 去 dan 参观. Selanjutnya, 我去银行换钱. Nah, saya pergi ke bank menukar uang. Predikatnya yang mana? 去 pergi, 换 menukar ya. Jadi ini adalah kalimat berpredikat ganda. Yang harus diingat adalah rumusnya. Ya, subjek ditambah lai atau 去 ditambah nama tempat ditambah ngapain. Dalam bahasa Mandarin ngapainnya selalu paling belakang. Selanjutnya adalah how to do something ya. Jadi bagaimana cara mengerjakan sesuatu ya. Kita lihat rumusnya dulu. Subjek ditambah caranya atau prosesnya ya, kemudian ditambah predikat ditambah objek. Objek di sini opsional ya. Contohnya, 我坐飞机去中国. Ya, jadi saya, caranya bagaimana? Naik pesawat. Predikatnya apa? Pergi ke Cina. Ya, jadi saya naik pesawat pergi ke Cina. Jadi bagaimana caranya? Naik pesawat ya, 坐飞机 ya. Jadi nggak boleh kebalik ya. Jangan 我去中国坐飞机, itu salah ya. Jadi yang benar adalah 我坐飞机去中国. Kemudian contoh berikutnya, 我用汉语聊天. Saya pakai Mandarin ngapain? Ngobrol ya. 我用汉字写信. Saya menggunakan huruf Mandarin menulis surat. Ya, jadi bagaimana caranya menggunakan huruf Mandarin?
Ya, jadi prosesnya itu ya. Jadi caranya di sini termasuk prosesnya. Ya, bagaimana caranya Xie adalah menggunakan huruf Mandarin. Bagaimana caranya ngobrol menggunakan bahasa Mandarin. Bagaimana pergi ke Cina naik pesawat. Seperti itu ya. Oke, 下一个 adalah 作业 ya. Jadi 我们学习了第18课的生词, sudah belajar 生词nya. Nah, 作业nya adalah seperti biasa, buatlah video membaca 第18课的课文 ya, 28页 atau 30页 beserta artinya. Seperti biasa ya, baca satu kalimat kemudian artikan dulu. Kemudian kerjakan latihan di buku halaman 35 页 sampai 38 页. Nah, di sini agak banyak bagian 3, 4, 5, 6, 7. Ditulis di buku, kemudian difoto dan dikirim pribadi ke saya, ya. Agak banyak tapi 没关系 ya, 我们慢慢来, kita pelan-pelan ya. Sambil mengingat-ingat yang sudah pernah kita pelajari, ya. 谢谢大家，再见。